Perkenalkan, kami Nurse Tix Dalamaris Makassar kelompok 4. Pada pagi hari ini, kami akan melakukan stimulasi perawatan luka pasien dengan skenario Nyonya Monica berusia 45 tahun, sudah 3 hari dirawat di ruang perawatan Bernadette 3 yang mengalami luka terbuka di bagian lengan akibat mengalami kecelakaan terjatuh dari motor, dan tampak pasien sedang terbaring di tempat tidur, dan hari ini akan dijadwalkan untuk melakukan perawatan luka pada pasien. Adapun tujuan perawatan itu untuk mencegah infeksi dan membantu penyembuhan pada luka. Adapun komponen-komponen yang perlu kita persiapkan dalam perawatan luka yaitu yang pertama, persiapan perawat yang akan dilakukan oleh Merlin Linobatu. Yang kedua, persiapan pasien yang akan dilakukan oleh Mulia Kurnia. Yang ketiga, persiapan lingkungan yang akan dilakukan oleh Maria Vivin Indrianti. Yang keempat, persiapan alat yang akan dilakukan oleh Linia Tirombe. Yang kelima, persiapan prosedur kerja yang akan dilakukan oleh Meti Patimo. Dan yang terakhir, dokumentasi keperawatan yang akan dilakukan oleh Diana Toding. Kepada teman-teman, saya persilahkan. Kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu persiapan perawat. Di sini kita harus mampu mengetahui dan memahami prosedur tindakan yang akan kita lakukan. Jadi di sini sebelum kita ke pasien, kita harus mengetahui prosedur apa yang akan kita lakukan, dan kita terlebih dahulu mengetahui setiap pasien yang akan kita beri tindakan. Dan pada hari ini kita akan melakukan perawatan luka pada Nyonya Monica umur 45 tahun di ruangan Bernadette 3. Setelah persiapan perawat, kita masuk kepada persiapan pasien. Di sini kita akan menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan diberikan, dan kita memberikan posisi yang nyaman kepada pasien. Selamat pagi Ibu, saya dengan perawat Mulia. Pagi ini saya akan merawat Ibu mulai dari pukul 8 sampai pukul 2 sore. Jadi kalau Ibu ada keperluan apa-apa, silahkan hubungi saya. Saya cocokkan datanya dulu Bu ya. Ibu Monica, umur 45 tahun, ya, tanggal lahir 11 Juli 1975. Oh iya Ibu. Bagaimana Ibu tidurnya pagi ini? Ada keluhan atau tidurnya tidak nyenyak atau bagaimana Ibu? Oh, tidurnya nyenyak. Oh, lukanya agak sedikit sakit. Oh iya Ibu. Jadi begini Ibu, pagi ini kita akan melakukan pembersihan luka untuk luka Ibu. Jadi di sini kita akan lakukan bersihkan lukanya. Kemudian tujuannya ini untuk mencegah terjadinya infeksi untuk lukanya Ibu. Jadi kalau lukanya tidak dibersihkan, bisa berisiko terjadi infeksi. Jadi lukanya harus dibersihkan dan balutannya harus diganti. Dan kurang lebih prosedurnya itu 5-10 menit. Jadi bagaimana Ibu? Apa Ibu bersedia? Oh iya baik Ibu, kalau Ibu sudah bersedia, saya mohon izin sebentar. Saya akan kembali nanti untuk mempersiapkan alat-alatnya, dan saya kembali untuk melakukan pembersihan luka sama Ibu. Oke Ibu, permisi. Setelah persiapan pasien, kita masuk pada persiapan lingkungan. Pada persiapan lingkungan, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah menjaga lingkungan pasien agar tetap aman dan nyaman, menjaga privasi pasien, menutup tirai atau sampiran, kemudian mendekatkan alat dan bahan yang akan kita gunakan agar mudah dijangkau. Persiapan alat perawatan luka. Ada perlak, ada handscoon steril, ada perban, ada antiseptik, ada gunting perban, ada handscoon on steril, ada nirbecken, dan 1 set perawatan luka steril yang berisi kasa steril, kom berisi NHCl, dan 2 buah pinset anatomis dan jirujis. Tahap kerja. Tahap yang pertama, kita letakkan perlak. Permisi ya Bu, maaf saya angkat sedikit. Setelah itu kita atur posisi tangan pasien. Ibu, apakah posisi begini sudah nyaman? Iya, Sister.
Jika pasien sudah nyaman, setelah itu kita letakkan atau kita dekatkan nirbeken. Tahap selanjutnya kita mencuci tangan. Kita mencuci tangan 7 langkah. Setelah itu kita menggunakan handscoon on. Tahap selanjutnya kita buka perban atau plester pada luka. Jika tidak ada pinset chirurgis, kita gunakan saja tangan yang penting sudah menggunakan handscoon. Kita buka dengan pelan-pelan mengikuti arah tumbuhnya rambut pada kulit pasien. Jika susah untuk dibuka, kita bisa gunakan, kita basahi dengan NaCl. Maaf ya Bu, sedikit sakit. Kita buka secara hati-hati. Isi ya Bu. Setelah itu, kita perhatikan pada perban pasien apakah ada eksudat atau nanah. Kita lihat warnanya dan baunya seperti apa. Kemudian kita buang perban tersebut. Setelah itu kita lihat di area luka pasien apakah warnanya seperti apa, apakah ada eksudat dan baunya seperti apa. Setelah itu kita buka handscoon. Buang. Langkah selanjutnya kita dekatkan set perawatan luka steril. Ya, kita sudah dekatkan. Selanjutnya kita mau menggunakan handscoon steril. Kemudian kita gunakan handscoon steril. Setelah itu kita bersihkan luka pasien. Kita menggunakan pinset. Kita celupkan kapas ke dalam kong yang berisi larutan NaCl. Kemudian kita bersihkan luka dari arah yang tidak atau kurang terkontaminasi ke arah yang terkontaminasi, seperti ini. Kemudian kita buang. Lakukan yang sama sebanyak 3 kali, atau jika perlu lebih dari 3 kali. Siap Bu? Iya. Sakit kah Bu? Tidak, Suster.
Kemudian kita bersihkan. Yang ini agak ditekan-tekan untuk mengeluarkan jika ada cairan pada luka, kita bersihkan. Sakit, Bu? Tidak. Masih ya, Bu? Setelah itu kita buang. Setelah itu, jika ada instruksi dokter untuk memberikan obat salep atau obat untuk luka pada luka pasien, kita letakkan obat tersebut pada luka pasien. Lalu kita tutup luka dengan menggunakan perban atau kasa steril. Lalu kita fiksasi menggunakan plester. Setelah itu kita buka handscoon steril. Lalu kita buang. Kita bereskan kembali alat-alat ke atas troli. Tadi Bu, permisi ya, maaf saya angkat sedikit. Setelah itu kita atur posisi pasien ke posisi yang nyaman. Permisi Bu, apakah seperti ini tangannya sudah nyaman, Bu? Ya, suster. Kalau begitu, setelah itu kita mencuci tangan. 5 moments, yaitu setelah kontak dengan pasien. Kita mencuci tangan, yaitu dengan cuci tangan 7 langkah. Setiap gerakan dilakukan selama 4 detik. Prosedur kerja, kita masuk pada catatan dan pelaporan. Yang pertama, catat waktu pergantian balutan, penampakan luka dan drenase, toleransi klien, dan jenis balutan yang digunakan ke dalam catatan perawat. Berdasarkan tindakan yang dilakukan pada Nyonya M usia 45 tahun, waktu pergantian balutan dilakukan pada pukul 9 pagi. Tampak luka kemerahan dan tampak tidak adanya eksudat. Dan toleransi klien terhadap tindakan yang dilakukan perawat, klien tampak sedikit meringis. Dan jenis balutan yang digunakan menggunakan kasa steril. Pada poin kedua, catat frekuensi pergantian balutan dan perlengkapan yang dibutuhkan ke dalam kartu. Di sini frekuensi pergantian balutan kita menggunakan 1 buah kasa steril serta perlengkapan lainnya yaitu perlak atau underpad, handscoon besi, handscoon steril, nirbecken atau kantong sampah, 1 set perawatan luka yang di dalamnya berisi 2 pinset anatomis, 1 pinset serungis, dan kom berisi cairan normal salin atau NaCl 0,9%, gunting kurban, plester, serta kasa steril. Demikianlah stimulasi yang dapat kami lakukan. Semoga bermanfaat.